Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Mengingat 1. Pasal 5 ayat 1, Pasal 20 ayat 1, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah. Lembaran Negara tahun 1962 Nomor 10, tambahan Lembaran Negara Nomor 2387. 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian. Lembar Negara tahun 1967 Nomor 23, tambahan Lembaran Negara Nomor 2832. 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral. Lembaran Negara tahun 1968 Nomor 63. Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865. 5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang penetapan peraturan pemerintahan pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang bentuk-bentuk usaha negara. Lembaran Negara tahun 1969 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Nomor 2890 menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara tahun 1969 Nomor 40, tambahan Lembaran Negara Nomor 2904. Pasal 1. Dalam undang-undang ini, yang dimaksud dengan 1. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 2. Bank umum adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 3. Bank perkreditan rakyat adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. 4. Bank campuran adalah bank umum yang didirikan bersama oleh satu atau lebih bank umum yang berkedudukan di Indonesia dan didirikan oleh warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia yang dimiliki sepenuhnya oleh warga negara Indonesia dengan satu atau lebih bank yang berkedudukan di luar negeri. 5. Kantor cabang adalah setiap kantor bank yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat bank yang bersangkutan, dengan tempat usaha yang permanen di antara kantor cabang tersebut melakukan kegiatannya. 6. Simpanan adalah dana yang dipercayai oleh masyarakat kepada bank dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. 7. Giro adalah simpanan yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindah bukuan. 8. Deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan. 9. Sertifikat deposito adalah deposito berjangka yang bukti simpanannya dapat diperdagangkan. 10. Tabungan adalah simpanan
yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu. 11. Surat berharga adalah surat pengakuan hutang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatif dari surat berharga atau kepentingan lain atau suatu kewajiban dari penerbit dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang. 12. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan. 13. Penitipan adalah penyimpanan harta berdasarkan kontrak antara bank umum dengan penitip yang di dalamnya ditentukan bahwa bank umum yang bersangkutan melakukan penyimpanan harta tanpa mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut. 14. Wali amanat adalah bank umum yang berdasarkan suatu perjanjian antara bank umum tersebut dengan emiten surat berharga ditunjukkan untuk mewakili kepentingan semua pemegang surat berharga tersebut. 15. Pihak terafiliasi adalah A. Anggota Dewan Komisaris atau pengawas, direksi, pejabat, atau karyawan bank. B. Anggota pengurus, badan pemeriksa, direksi, pejabat, atau karyawan bank khusus bagi bank yang berbentuk hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. C. Pihak yang memberikan jasanya kepada bank yang bersangkutan, termasuk konsultan, konsultan hukum, akuntan publik, penilai. D. Pihak yang berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank. 16. Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan. 17. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang berlaku. 18. Dewan Moneter adalah Dewan Moneter sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang berlaku. 19. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia. 20. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia. Bab 2. Asas, fungsi, dan tujuan. Pasal 2. Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Pasal 3. Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Pasal 4. Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Bab 3. Jenis dan usaha bank. Bagian pertama. Jenis bank. Pasal 5. 1. Menurut jenisnya, bank terdiri dari A. Bank umum. B. Bank perkreditan rakyat. 2. Bank umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu. Bagian kedua. Usaha bank umum. Usaha bank umum meliputi A. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa
giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. B. Memberikan kredit. C. Menerbitkan surat pengakuan hutang. D. Membeli, menjual, atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya. 1. Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud. 2. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lain yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud. 3. Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah. 4. Sertifikat Bank Indonesia. 5. Obligasi. 6. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 tahun. 7. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 tahun. E. Meningkatkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah. F. Menempatkan dana pada peminjaman dana dari atau meminjamkan dana kepada bank lain baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi, maupun dengan wasel unjuk, cek, atau sarana lainnya. G. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga. H. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga. I. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak. C. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek. K. Membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya. L. Melakukan kegiatan ajang piutang usaha, waktu kredit, dan kegiatan wali amanat. M. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. N. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 7. Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, bank umum dapat pula A. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. B. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga clearing, penyelesaian, dan penyimpanan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. C. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dan D. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku. Pasal 8. Dalam memberikan kredit, bank umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya
sesuai dengan yang diperjanjikan. Pasal 9. 1. Bank umum yang menyelenggarakan kegiatan penitipan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf I bertanggung jawab untuk menyimpan harta milik penitip dan memenuhi kewajiban lain sesuai dengan kontrak. 2. Harta yang dititipkan wajib dibukukan dan dicatat secara tersendiri. 3. Dalam hal bank mengalami kepailitan, semua harta yang dititipkan kepada bank tersebut tidak dimasukkan dalam harta kepailitan dan wajib dikembalikan kepada penitip yang bersangkutan. Pasal 10. Bank umum dilarang a. melakukan penyertaan modal kecuali sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf B dan huruf C. B. Melakukan usaha perasuransian. C. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan pasal 7. Pasal 11. 1. Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit, pemberian jaminan, penempatan investasi, surat berharga, atau hal lain yang serupa yang dapat dilakukan oleh bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait, termaksud kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank yang bersangkutan. 2. Batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak boleh melebihi 30% dari modal bank yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 3. Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit, pemberian jaminan, penempatan investasi, surat berharga, atau hal lain yang serupa yang dapat dilakukan oleh bank kepada a. pemegang saham yang memiliki 10% atau lebih dari modal yang disetor bank. B. Anggota Dewan Komisaris. C. Anggota direksi. D. Keluarga dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf A, huruf B, dan huruf C. Dan E. Pejabat bank lainnya, serta F. Perusahaan-perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan dari pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf A, huruf B, huruf C, huruf D, dan huruf E. 4. Batasan maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 tidak boleh melebihi 10% dari modal bank yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 5. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 3 wajib dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Pasal 12. Pemerintah dapat menugaskan bank umum untuk melaksanakan program pemerintah guna mengembangkan sektor-sektor perekonomian tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar pada koperasi dan pengusaha golongan ekonomi lemah atau pengusaha kecil dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak berdasarkan ketentuan yang diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Bagian ketiga. Usaha bank perkreditan rakyat. Pasal 13. Usaha bank perkreditan rakyat meliputi a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. B. Memberikan kredit. C. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam
peraturan pemerintah. D. Menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain. Pasal 14. Bank Perkreditan Rakyat dilarang: A. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran. B. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing. C. Melakukan penyertaan modal. D. Melakukan usaha perasuransian. E. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 13. Pasal 15. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dan pasal 11 berlaku juga bagi Bank Perkreditan Rakyat. Bab 4. Perizinan, bentuk hukum dan kepemilikan. Bagian pertama, perizinan. Pasal 16. 1. Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai bank umum atau bank perkreditan rakyat dari menteri, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri. 2. Izin usaha bank umum dan bank perkreditan rakyat diberikan oleh menteri setelah mendengarkan pertimbangan Bank Indonesia. 3. Untuk mendapatkan izin usaha bank umum dan bank perkreditan rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 wajib dipenuhi persyaratan tentang A. Susunan organisasi, B. Permodalan, C. Kepemilikan, D. Keahlian di bidang perbankan, E. Kelayakan rencana kerja, dan F. Hal-hal lain yang ditetapkan oleh menteri setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia. 4. Untuk mendapatkan izin usaha bank perkreditan rakyat, di samping memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3, wajib dipenuhi pula persyaratan tentang tempat kedudukan kantor pusat Bank Perkreditan Rakyat di kecamatan. 5. Tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4, dengan memenuhi ketentuan yang diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah, Bank Perkreditan Rakyat dapat didirikan di ibu kota, kabupaten, atau kota madya. Sepanjang di ibu kota, kabupaten, atau kota madya dimaksud belum mendapatkan Bank Perkreditan Rakyat. 6. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dan ayat 4, ayat 5, dan tata cara perizinan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Pasal 17. Untuk mendapatkan izin usaha sebagai bank umum yang berbentuk bank campuran, wajib dipenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 3 dan ayat 6, serta ketentuan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah yang mengatur A. Jumlah kepemilikan dan kepengurusan pihak asing yang diizinkan, B. Pihak-pihak yang diizinkan bekerja sama, C. Hal-hal lain yang menurut Dewan Moneter perlu diatur untuk kepentingan pembangunan nasional. Pasal 18. 1. Pembukaan kantor cabang bank umum hanya dapat dilakukan dengan izin menteri setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia. 2. Pembukaan kantor cabang dan perwakilan bank umum di luar negeri hanya dapat dilakukan dengan izin menteri setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia. 3. Pembukaan kantor di bawah kantor cabang bank umum wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia. 4.
persyaratan dan tata cara pembukaan kantor-kantor bank umum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 ditetapkan oleh Menteri setelah mendengarkan pertimbangan Bank Indonesia. Pasal 19. 1. Pembukaan kantor cabang Bank Perkreditan Rakyat di ibu kota negara, ibu kota provinsi, ibu kota kabupaten, dan kota madya hanya dapat dilakukan dengan izin menteri setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia. 2. Pembukaan kantor cabang di luar ibu kota negara, ibu kota provinsi, ibu kota kabupaten, kota madya, serta pembukaan kantor di bawah kantor cabang Bank Perkreditan Rakyat wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia. 3. Persyaratan dan tata cara pembukaan kantor-kantor Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 ditetapkan oleh Menteri setelah mendengarkan pertimbangan Bank Indonesia. Pasal 20. 1. Pembukaan kantor cabang, pembantu, dan kantor perwakilan dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri hanya dapat dilakukan dengan izin menteri setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia. 2. Pembukaan kantor di bawah kantor cabang, pembantu dari bank sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia. 3. Persyaratan dan tata cara pembukaan kantor-kantor sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Bagian 2. Bentuk hukum. Pasal 21. 1. Bentuk hukum suatu bank umum dapat berupa salah satu dari A. Perusahaan perseroan atau persero, B. Perusahaan daerah, C. Koperasi, D. Perseroan terbatas. 2. Bentuk hukum suatu bank perkreditan rakyat dapat berupa salah satu dari A. Perusahaan daerah, B. Koperasi, C. Perseroan terbatas, D. Bentuk lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. 3. Bentuk hukum dari kantor perwakilan dan kantor cabang bank yang berkedudukan di luar negeri mengikuti bentuk hukum kantor pusatnya. Bagian ketiga, kepemilikan. Pasal 22. Bank umum hanya dapat didirikan oleh A. Warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia yang sepenuhnya dimiliki oleh warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia, atau B. Bank yang pendirinya sebagaimana dimaksud dalam huruf A dengan bank yang berkedudukan di luar negeri. Pasal 23. Bank Perkreditan Rakyat hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia, pemerintahan daerah, atau dapat dimiliki bersama di antara ketiganya. Pasal 24. Bank umum dan bank perkreditan rakyat yang berbentuk hukum koperasi, kepemilikannya diatur berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Perkoperasian yang berlaku. Pasal 25. Bank umum dan bank perkreditan rakyat yang berbentuk hukum perseroan terbatas, sahamnya hanya dapat diterbitkan dalam bentuk saham atas nama. Pasal 26. 1. Bank umum dapat melakukan emisi saham melalui Bursa Efek di Indonesia. 2. Warga negara Indonesia, warga negara asing, badan hukum Indonesia, dan atau badan hukum asing dapat membeli saham bank umum yang dijual berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. 3.
warga negara asing dan atau badan hukum asing dapat membeli saham bank umum melalui bursa efek dengan ketentuan tidak menjadi mayoritas. 4. Khusus bagi bank umum milik negara, emisi saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya dapat dilakukan tanpa mengakibatkan perubahan atas mayoritas kepemilikan saham oleh negara. 5. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Pasal 27. Perubahan kepemilikan bank wajib A. Memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 6, Pasal 17, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26. B. Dilaporkan kepada Bank Indonesia. Pasal 28. 1. Merger dan konsolidasi antara bank serta akuisisi bank wajib terlebih dahulu mendapatkan izin Menteri setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia. 2. Ketentuan mengenai merger, konsolidasi, dan akuisisi ditetapkan dengan peraturan pemerintah.